Lalu berangkatlah Sunan Kalijaga, dan sesampainya di dasar laut pantai selatan, dia ditolak oleh Ratu Kidul, Dewi Nawang Wulan. Alasan penolakannya karena tidak membawa bukti atau surat dari Sunan Gunung Jati. Wahai Kisanak, pulanglah, kecuali kau mempertemukan aku dengan Raja Panatagama. Karena merasa tidak mendapatkan hasil, maka Sunan Kalijaga membawa Kanjeng Ratu Kidul untuk menghadap Sunan Gunung Jati. Setelah sesampainya di kota Cirebon, Sunan Gunung Jati menyambutnya dengan tersenyum simpul. Cacing TV mempersembahkan sebuah karomah Sunan Kalijaga dengan judul Kisah Karomah Sunan Kalijaga. Untuk mengetahui selengkapnya, silakan simak video ini sampai selesai. Bantu kami dengan cara klik tombol subscribe dan tombol lonceng, agar Anda mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami secara gratis. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batur sedulur sekampung, kisah mengenai karomah dan kedikjayaan Sunan Kalijaga seakan tidak ada habisnya. Salah satu ceritanya saat sang waliullah tersebut bertemu dengan Ratu Kidul, Dewi Nawang Wulan. Dewi Nawang Wulan adalah penguasa Laut Selatan yang juga putri Prabu Siliwangi. Pertemuan Nawang Wulan dengan Sunan Kalijaga tersebut merupakan tindak lanjut dari upaya mengalahkan kekuatan Prabu Siliwangi. Di kala itu, Raja Kerajaan Galuh Pajajaran, Prabu Siliwangi, tidak mau diislamkan oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, sehingga menimbulkan perang saudara di antara kedua belah pihak. Dalam hal ini, Pangeran Arya Kemuning, Dewi Nyimas Gandasari, dan Nyimas Roro Kencono Wungu ditugaskan dari Keraton Cirebon untuk mengalahkan kesaktian Prabu Siliwangi. Namun Prabu Siliwangi bukan hanya sakti, dia juga seorang ahli strategi perang, sehingga kala itu pasukan Cirebon dengan mudahnya dikalahkan. Dengan kalahnya pasukan Cirebon, Sunan Kalijaga akhirnya diutus untuk menghadapi Prabu Siliwangi. Namun, lagi-lagi utusan Cirebon ini tidak bisa mengalahkannya. Dengan memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sunan Gunung Jati mengutus kembali Kalijaga untuk meminjam satu pusaka kepada Ratu Kidul Dewi Nawang Wulan yang berupa tombak Karera Reksa. Ini dilakukan untuk menaklukkan Prabu Siliwangi. Lalu berangkatlah Sunan Kalijaga. Dan sesampainya di dasar laut pantai selatan, dia ditolak mentah-mentah oleh Ratu Kidul Dewi Nawang Wulan. Alasannya sederhana, karena beliau tidak membawa bukti atau surat dari Sunan Gunung Jati. Wahai Kisanak, pulanglah, kecuali kau mempertemukan aku dengan Raja Panatagama. Adalah sebutan buat Raja Cirebon. Karena merasa tidak mendapatkan hasil, maka Sunan Kalijaga membawa Kanjeng Ratu Kidul untuk menghadap Sunan Gunung Jati. Sesampainya di kota Cirebon, Sunan Gunung Jati menyambutnya dengan tersenyum simpul. Melihat Sunan Gunung Jati tersenyum, Ratu Kidul wajahnya memerah. Dia sangat malu dan takut karena sang Sunan bisa membaca pikirannya. Sesampainya di dalam keputren, Sunan Gunung Jati langsung memanggil Dewi Nawang Wulan, putri Prabu Siliwangi, dari istri kedua Ratu Palaga Inggris. Wahai putri Prabu Siliwangi, hanya dikau yang mampu mengalahkan kesaktian ayahandamu. Pinjamkanlah Kalijaga pusakamu yang bernama Tombak Karera Reksa, terang Kanjeng Sunan Gunung Jati.
Ampun Gusti Susuhanan Panatagama, saya hanya memberikan pusaka itu kepada suamiku kelak, kata Ibu Ratu Kidul. Sunan Gunung Jati langsung berujar kepada Sunan Kalijaga, wahai Rai Kalijaga, sesungguhnya tiada yang lebih mulia kecuali berpegang pada keagungan syiar Islam. Nikahlah dengan Ratu Kidul atas nama Islam dan bukan karena nafsu. Dengan ketulusan hati Kanjeng Sunan Kalijaga, beliau menerima dengan kepatuhan seorang murid atas perintah gurunya. Namun bagi Ibu Ratu Kidul yang suka mempermainkan idamannya, beliau tidak langsung menerima kesetiaan Sunan Kalijaga, walau dalam hatinya saat itu penuh dengan bunga cinta. Dia mencoba kekasihnya terlebih dahulu. Ampun Gusti Panatagama, bagi para penghuni dasar laut selatan, sangat pantang menerima seorang suami tanpa adanya suatu ikatan batin. Saya hanya ingin calon suamiku memberikan satu kenangan di hari pernikahannya nanti, yaitu berupa tasbih kecubung wulung yang berasal dari Laut Merah. Setelah keinginan Ratu Kidul terucap yang ditunjukkan buat Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati langsung mengutus Kalijaga untuk mencari apa yang menjadi keinginan dari Ratu Kidul. Lalu sang Sunan undur diri untuk melaksanakan tugasnya. Dia langsung pergi ke Gunung Ciremai, menjalankan tafakkur dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konon di malam keempat, Sunan Kalijaga kedapatan petunjuk yang mengatakan akan datang seseorang yang membimbing untuk menemukan di mana tasbih wulung atau kecubung berada. Atas izin Allah, siang harinya 3 sosok bangsa lelembut yang bernama Sang Hyang Sontong, Sang Ratu Sangga, Wisesa, dan Sih Walikat datang menghampirinya. Ketiganya langsung mengutarakan niat baik mereka untuk membantu sang Sunan dalam pencarian tasbih wulung atau kecubung. Maka diajaknya sang Sunan dengan ilmu aji sakta gelap gulita atau ilmu menghilang bangsa lelembut. Sesampainya di pinggir Laut Merah, keempat orang yang berusaha datang tadi langsung disambut pendamping Ratu Bilqis dari bangsa siluman. Dan atas izin Sang Ratu Agung Bilqis, diberikanlah Sunan Kalijaga satu buah Nur Sulaiman alaihissalam yang berwujud peti ukir dari alam azrak yang di dalamnya terdapat tasbih wulung berbahan batu kecubung giok. Dengan keberhasilan ini akhirnya Sunan Kalijaga pamit pulang dan langsung menemui gurunya Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Dengan rasa sukacita, Sunan Gunung Jati langsung memerintahkan Rai Kalijaga untuk secepatnya menemui Ratu Nawang Wulan, sehingga dengan pertalian mereka berdua akan lebih mudah untuk menaklukkan Raja Munding Wangi, bergelar Prabu Siliwangi Galuh. Dengan diiringi 40 orang dari keputren Pakungwati, rombongan Kanjeng Sunan Kalijaga mulai berangkat menuju Laut Selatan. Ternyata perjalanan mereka sudah lebih dulu diketahui oleh Kanjeng Ratu Kidul, yang dengan riangnya mempersiapkan segala hiasan dan pernak-pernik untuk menyambut kedatangan kekasihnya. Setelah keduanya resmi menjadi sepasang suami istri, maka diserahkannya pusaka penakluk Karera Reksa yang selama ini menjadi bagian dari pusaka keraton dasar laut. Setelah semuanya usai, sang Sunan langsung pamit untuk menunaikan tugas mulia, mengalahkan Prabu Siliwangi.
Pusaka Karera Reksa langsung diserahkan kepada gurunya Sunan Gunung Jati. Lalu pusaka itu oleh sang guru ditambahi satu tombak di atasnya. Ditancapkan satu tombak, sehingga pusaka Karera Reksa yang tadinya mempunyai 7 cabang dan 1 jalur runcing di samping menjadi 9 cabang. Dan oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati, tombak Karera Reksa diberi nama baru dengan sebutan Pusaka Agung Buana Tombak Nirwana Cakra Langit. Dengan pusaka Cakra Langit, akhirnya Prabu Siliwangi bisa dikalahkan melalui perang tanding selama 7 malam berturut-turut. Dan tombak Cakra Langit sendiri akhirnya dibawa kembali ke keraton dasar laut pantai selatan. Batur sedulur sekampung, cerita ini bisa saja hanyalah fiktif belaka. Adapun kebenarannya adalah wallahu alam. Batur sedulur sekampung, demikian sejarah karomah Waliullah Sunan Kalijaga. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, jika ada perbedaan, silakan tulis di kolom komentar dengan bijak. Mohon maaf jika ada kekeliruan dalam penyebutan nama tokoh atau tempat. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Ingat, tetap meduluran aja pada tukaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.